Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua pada hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2G kebersamaan, subtema ke-1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba dibuka buku tematiknya halaman 22. Nah, di situ ada sebuah cerita tentang jerapah dan kura-kura. Dengarkan Mister lebih dahulu ya. Di sebuah hutan, seekor kura-kura sedang mencari makan. Kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh. Namun, buah yang jatuh sudah busuk. Kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah itu. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan kura-kura. Ia melihat sesosok hewan yang tingginya berjalan melewatinya. Hewan itu lalu mengunyah daun-daunan. Ternyata hewan itu adalah jerapah. Hai, jerapah, bisakah kau mengambilkan buah untukku? Teriak kura-kura. Hai kura-kura, baiklah. Jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah dengan mulutnya. Ia meletakkan buah itu di atas tanah. Terima kasih, jerapah. Kau baik sekali. Sama-sama, kura-kura. Andai aku bisa sepertimu. Alangkah mudahnya aku mendapatkan makanan. Aku lambat dan tidak bisa memanjat, kata kura-kura. Kamu tidak boleh mengeluh, kura-kura, sahut jerapah. Setelah dilahirkan, aku langsung diajarkan berjalan, bahkan berlari. Jika tidak, aku akan langsung dimangsa hewan buas. Kura-kura pun merasa bersyukur. Dia memiliki tempurung yang kuat sehingga terlindung dari bahaya. Kura-kura sadar, setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak saat itu, kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Oleh karena itu, kita tidak boleh membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan kita dengan orang lain. Kita harus bersyukur memiliki kelebihan dan kekurangan yang telah diberikan oleh Allah. Seperti itu ya, anak-anak soli dan ayo berdiskusi. Diskusikan isi fabel dari yang sudah dibacakan tadi. Oh iya, sebelumnya Miss ingin memberitahu. Di sini sudah ada yang tahu kan apa itu fabel? Betul sekali. Fabel adalah sebuah dongeng atau sebuah cerita yang isi tokoh dari ceritanya tersebut adalah hewan. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan ini bersama-sama ya. Yang pertama, apa judul fabel tersebut? Judul dari fabel tersebut adalah Jerapah dan Kura-kura. Pertanyaan yang kedua, hewan-hewan apa saja yang menjadi tokoh cerita? Yang menjadi tokoh cerita ada hewan jerapah dan hewan kura-kura. Yang ketiga,
Kejadian apa yang dialami kura-kura? Kura-kura mengalami kejadian yang sedih karena tidak mampu menggapai buah di atas pohon. Ia selalu memakan buah yang sudah jatuh di bawah, dan buah yang dimakan kura-kura sudah busuk. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana hewan-hewan yang lain menolong kura-kura? Jerapah yang menolong kura-kura. Jerapah menolong kura-kura dengan cara mengambilkan buah dari atas pohon untuk kura-kura, agar kura-kura bisa memakan buah yang masih utuh dan bagus, yang belum busuk. Jangan lupa jawaban dari pertanyaan yang tadi kita jawab bersama disalin ke buku tulis ya, Nak. Ayo mengamati. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, Nina dan Deli gemar bermain boneka. Gambar yang kedua, Tony dan Johnny gemar berenang. Nah, meskipun dari kedua gambar berikut adalah gambar dua hobi atau dua kegemaran yang berbeda, tetapi kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh membeda-bedakan kegemaran teman kita dan teman yang satunya lagi. Kita harus saling menghargai. Apapun kegemarannya, kita tidak boleh membanding-bandingkan. Nah, nanti kalian bisa cari apa saja kegemaran yang dimiliki teman-teman kalian. Selamat mencoba. Ayo mendengarkan. Keluarga Lani senang berkumpul bersama. Ibu membacakan fabel untuk Lani. Lani senang mendengarkan fabel. Kusi si rakus. Ada kucing bernama Kusi. Kusi mempunyai adik bernama Pusi. Pusi sangat sayang kepada kakaknya. Meskipun Kusi sering kali bersikap nakal. Suatu hari, ibu Kusi mendapatkan 4 ekor ikan. 2 ikan besar untuk ayah dan ibu, dan 2 ikan kecil untuk anak-anaknya. Ibu, aku sangat lapar. Mana makanan untuk kami? Kusi bertanya dengan tidak sabar. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, Kusi mengambil ikan yang paling besar. Ibu Kusi segera datang dan menegurnya. Bagaimana dengan adikmu? Tak apa-apa, Bu. Aku makan ikan yang kecil saja, jawab Pusi. Keluarga Kusi pun makan dengan lahap. Tiba-tiba saja Kusi berteriak kesakitan. Aduh, tolong, tolong, ujar Kusi sambil memegangi lehernya. Apa yang terjadi, Kusi? Tanya ibu seraya menghampiri. Duri ikan yang besar tersangkut di tenggorokanku, Ibu. Sakit sekali rasanya. Ibu lalu mengelus-ngelus dan menekan leher Kusi. Pusi memperhatikan Kusi dengan cemas. Setelah itu, Kusi dapat membuntahkan duri ikan itu. Kusi sangat gembira. Ia berjanji tidak akan rakus lagi. Nah, dari cerita Kusi si rakus, kita bisa ambil pelajarannya. Kita tidak boleh menjadi orang yang rakus. Kita harus saling berbagi makanan. Jadi, kalau ibu sudah membagikan makanan untuk kita dan adik kita, kita tidak boleh menukarnya. Nanti akibatnya akan seperti Kusi.
Anak-anak soli dan soliha mengerti kan? Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar jam dinding di samping ini. Tidak terasa hari semakin malam. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Pernahkah kamu mendengar bunyi detak jam dinding? Detak jam dinding merupakan contoh bunyi pendek. Selain bunyi pendek, ada juga bunyi panjang. Contohnya bunyi ayam jantan berkokok. Pernahkah kalian mendengar bunyi ayam jantan berkokok? Bunyi panjang dan pendek juga terdapat pada lagu. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di samping ini. Lani bangun pada pagi hari. Setelah mandi, ia sarapan pagi. Ibu menyediakan roti tawar, buah apel, dan buah pisang. Ada 8 lembar roti tawar di meja makan. Ibu membagi roti untuk 4 orang sama banyak. Setiap orang memperoleh 1/4 bagian dari seluruh roti. Perhatikan gambar berikut. Ada 8 lembar roti tawar. Ibu membagi roti tawar menjadi 4 kelompok sama banyak. Setiap kelompok roti dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Jadi 1/4 bagian dari 8 roti adalah 2 roti. Kemudian yang terakhir yaitu tugas. Tugas pada pembelajaran hari ini mengerjakan latihan soal Ayo Berlatih pada halaman 27 dan 28. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Miss ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak yang soli dan soliha yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya nak belajarnya walaupun masih dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.